Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan saya Tia. Saya melihat di channelnya Kapten Ivanovic banyak banget teman-teman yang berkomentar dan meminta untuk saya membuat channel sendiri waktu Kapten di Malaysia kemarin. Dan hari ini saya memutuskan untuk membuat channel sendiri, dan untuk nantinya ini channelnya akan saya isi tentang vlog atau masak-masak atau tentang hal yang lain. Tetapi untuk video pertama kali ini akan saya isi tentang pengalaman Kapten yang ada di Malaysia kemarin yang masih belum selesai gitu, masih bersambung lagi gitu. Dan mohon dukungan untuk channel saya ini ya teman-teman. Semoga bisa berkembang dan semoga bisa memberikan dan menyajikan video-video yang menarik untuk teman-teman semua. Dan langsung saja ya teman-teman, saya panggilkan Kapten. Kapten, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini dek. Oh, loh. Gimana ini? Oke, gimana? Ya, kan gini, banyak kan subscriber Kapten itu yang meminta saya untuk membuat channel lagi gitu loh Kapten. Iya. Dan untuk video pertama ini saya kan belum ada ide lagi. Jadi mumpung belum ada idea, diisi dengan apa? sambungan pengalaman Kapten yang kemarin aja. Oh ya, sempat terhenti. Ya, Iya. saya belum sambung lagi. Berhenti sampai di Terengganu kemarin itu. Iya. Ya, silakan. Saya mau tanya nih, di perjalanan Kapten dari Terengganu ke Seremban. Ternyata di Malaysia itu semuanya itu R&R atau rest areanya itu bagus-bagus mah. Iya betul. Saya Dari juga Terengganu lihat. itu Iya. ya sampai menuju ke Sembiran itu semuanya tuh bagus-bagus dan semuanya tuh bersih-bersih gitu. Serius saya katakan ini, saya nggak mau melebih-lebihkan atau apa itu, bukan, tapi serius saya katakan ya mewah lah. Iya betul. Toiletnya juga bersih, dan ini nih yang saya suka dengan rest area itu kan. Makanannya itu kan satu deret Iya. gini kan. Terus jarak antara makanan dengan orang yang makan itu tempat duduk itu agak sedikit jauh, jadi ada space yang agak lega gitu loh. Iya. Nah, jadi enak lah, dan masakannya di rest area juga enak-enak loh. Nah, itu yang satu. Dan biasanya kan gini ya, pengalaman di sini, kalau makanan di tempat-tempat seperti itu kan biasanya harganya itu apa? Dimahalin. Iya. Iya. Terus kalau di sana gimana? Memang seperti itu, harganya sedikit beda kalau di tempat seperti itu ya. Iya. Kemarin saya pulang dari Palembang, Pekanbaru itu, setiap makan itu satu porsi itu paling tidak 55 sampai 60 ribu mah. Hampir 4 kali ya. Kalau misal kita makan di sini cincai lah, Iya. orang kata cincai 10 ribu udah dapet ya. Iya betul. Nah, mentok-mentok 15 ribu oke lah gitu. Iya. Dan di sana di Malaysia itu harganya semuanya sama mah. Wow. Serius. Gila. Nah, Beneran. serius loh. Nah, info yang saya dapat, tapi ini entah saya benar apa salah, saya nggak tahu. Kalau sekiranya salah, boleh dikoreksi di bawah. Bahwasanya setiap peniaga di sana kalau nakal sesuka hati menaikkan harga itu, warga di sekitar itu mereka akan repot. Karena di sana harga itu ada yang kawal dari kementerian itu. Warga di sekitar, berarti warga yang meniaga maksudnya? Maksudnya pelanggan. No. Itu kan warga kan gitu. Maksud pelanggan itu dia akan report gitu. Sebab itulah di Malaysia itu nggak ada harga itu yang beda terlampau jauh, itu nggak ada. Kalau misal harga beda sen itu masih ada gitu. Berapa lama Kapten perjalanan dari Terengganu ke Seremban itu? 8 atau 9 jam. Lama juga ya? Ya, karena banyak berhenti, banyak rest areanya. Saya suka ya karena saya boleh makan-makan gitu. Kalau kita terlalu lama di dalam bis itu Ya. bosen. Ya Iya kan, pastilah ya. sakit sini gitu. Tapi alhamdulillah itu kursinya bisa begini, selonjoran. Bis tingkat tuh mah. Saya belum merasakan lagi. Oh iya deh, kan? belum. Salah lah nanti lah. Dan ini yang mau saya tanyakan juga. Apa itu? Yang paling berkesan ini loh teman-teman. Waktu di toiletnya ya, sempat-sempatnya menghirup udara yang ada di toilet gitu sampai Iya. katanya nggak bau naga. Enggak bau naga. Karena begini mah, di setiap lorong-lorong toilet itu ada kipas blowernya itu besar.
jadi Iya. angin di dalam toilet semua itu kan boleh keluar dan ventilasi udaranya itu kenceng. Satu lagi di dalam situ tuh wangi banget. Wangi itu bukan wangi biasa aja, wangi banget gitu. Nah, itu yang saya suka di Malaysia itu, bahwasanya setiap toilet di sana itu wangi lah gitu. Dan Memang ya. iya. Tapi saya belum pernah sih berhenti di RNR-nya, belum pernah juga. Oh, yang di Seremban itu. Iya, belum. Besar banget Mas, seperti mall Pak. Di situ ada tempat bermainnya anak-anak loh. Iya. Iya, Iya, serius saya loh. lihat juga gitu. Iya kan? Ya. Dan makanan di sana itu kalau sampai masuk mall kan banyak makanan. Iya. Ya makanannya seperti itu. Malah ada orang yang jual cake besar itu. Segitunya ya RNR ini. Teman-teman, ini RNR ini saya mau ada pertanyaan sedikit nih. Itu sudah lama dibangun atau baru gitu? Iya. Ya. Kalau melihat bangunannya seperti gimana menurut sampean? Seperti udah bangunan lama atau seperti baru gitu? Karena kita itu tidak bisa membedakan mah di Malaysia itu sama ada itu bangunan baru atau lama itu kita nggak bisa bedain. Karena Kok bisa gitu? Karena setiap bangunan lama di sana kalau sudah kelihatan buruk, mereka akan diperbaiki, dicat ulang segala macam, jadi nampak cantik lagi gitu. Karena info yang saya dengar juga, kalau misal ada bangunan yang buruk dan nggak dicat dan segala macam, akan disaman juga di sana gitu, dari bandaraya setempat lah gitu. Gila, sampai segitunya ya. Ya, dan peraturan itu sudah lama, waktu saya masih di Malaysia dulu. Nah, karena saya pernah mengalami satu kejadian begini. Saya itu pernah diminta oleh bos saya untuk mengecat di satu tempat Ya. di Puduraya, mengecat bangunan yang tua, terbengkalai yang sudah buruk-buruk banget gitu. Nah, saya tanya lah, ini bangunan kan tak dipakai, kenapa harus dicat? Tak boleh. Nanti itu sama no, itu tahun 2000-an Ya. itu. Dan Karena pemandangan kota kan jadi buruk. ya. Dan memang seingat saya waktu ke sana itu belum pernah melihat bangunan terbengkalai gitu, memang belum pernah sih. Iya, benar. Iya, belum. Dan kayak melihat kayak apa ya? Gerumbul-gerumbul gitu loh, Wah. Itu juga nggak ada. Apa bahasa gerumbul-gerumbul ini? Itu loh semak-semak. Iya, Semak-semak. Iya gitu, kayaknya itu kok langka sekali gitu loh. Padahal kalau di tempat kita ini kan di tepi rumah aja biasanya banyak ya. Betul. Semak-semak segala macam. Iya. Sana nggak bisa mah. Harus dirapiin gitu. Oke, lagi lanjut. Dan di videonya sampean itu kan selama perjalanan dari Terengganu ke Seremban itu kan sampean kan sering ya diberikan sedekah atau apalah gitu loh sama orang, dikasih rezeki itu tuh sampean tuh biasanya gini kayak orang segan gitu, menolak lah ya. Sebenarnya memang nggak menolak sih, lebih ke segan gitu ya. Iya. Kenapa gitu? Itu waktu di terminal bus Terengganu, Ya. saya kan beli banyak roti, air, gula-gula dan beberapa snack dan juga ada 100 plus juga gitu. Ternyata ya saya di kedai itu dia subscriber saya gitu. Kedai dia itu baru buka gitu. Belum ada orang yang beli sama sekali karena baru buka kan. Jadi saya itu segan kalau di tempat kita ini kan ada istilah begini, kalau buka kedai kita cari pelaris dulu lah apa gitu ya kan. Jadi ya saya ibarat semoga ini saya pelaris lah gitu biar nanti rezekinya tambah, apa yang beli tambah banyak gitu. Satu lagi dia itu subscriber saya, saya sayang subscriber saya gitu ya. Jadi kalau boleh pun saya peluk gitu, kebetulan laki-laki loh. Assalamualaikum bang gitu. Dan dari situlah banyak kan Pak komentar-komentar dari subscriber sampean itu bilang gini, Kapten kenapa sih menolak rezeki Kapten? Itu kan sedekah dari mereka. Kapten itu seorang musafir ya. Kenapa harus menolak rezeki, nggak baik? Kalau pas yang ada di video saya videokan itu karena kan saya mau upload di media sosial. Karena begini mah, kita kan pernah dibilang begini sama orang nih. Kalau kita ke Malaysia itu mau ngemis lah apa segala macam, bukan saya saja, anak istri saya juga pernah dibilangin begitu. Jadi berusaha untuk menolak. Karena saya terasa dalam hati saya. Tetapi sedih lah gitu. Dan setelah kita tahu komen-komen dari banyak banget ya komen.
Dan yang lebih ini apa mengejutkan saya teman ya, membuat saya terharu itu. Ini terjadi karena secara spontan ya. Jadi di videonya itu saya hanya bercerita waktu pas sehari sebelum balik itu kan saya muter-muter di kayak pasar malam gitu loh, di tempatnya Abang Don itu. Ya kan saya sudah bayar nih, saya tinggal duduk tunggu asam pedas. Gak taunya ya saya sudah bayar tadi itu mereka samperi saya gitu, uang saya dikembalikan. Iya. Tapi nggak masuk video ya itu? Enggak, karena saya memang nggak sengaja waktu saya itu kan tunggu, saya ngobrol sama Abang Don begini kan, gitu. Nggak tahunya mereka itu datang kembalikan gitu. Kembalikan uangnya beserta memberikan pesanannya. Kan barangnya saya sudah beli nih, saya sudah bayar nih. Nah saya duduk nih, saya tunggu pesanan yang lain nih. Ternyata orang-orang tadi itu mengembalikan, peniaga-peniaga itu kembalikan karena tadi itu buat hadiah ya, karena mau balik gitu. Yang satunya. Ya Allah, nggak nyangka sama sekali. Iya, karena itu saya tidak rencanakan, jadi tidak ada videonya. Ya Allah, sampai sebegitunya ya Pak ya, sampai nyamperin mengembalikan uangnya gitu ya. Ya udah, itu satu ya kan. Masih ingat itu yang kerupuk lekor itu? Iya. Malah kan di tempat di gerainya dia itu kan habis nih. Iya. Dia pulang bawa mobil ini cepet-cepet ambilin. Nah sudah diambilin dari rumah ini dikasih dengan saya. Nah ini buat apa? Gak apa-apa buat hadiah kamu aja karena mau balik. Kan begitu katanya. Iya. Saya kacau dong pikiran saya gitu. Dia sudah bela-bela ini ambil dari rumah segala macam, nggak mungkin saya ambil gratis kan gitu. Jadi saya terima kerupuk lekornya, tapi saya berikanlah sedikit uang di situ, kurang lebih dalam 25 ringgit atau 27 atau 28 ringgit begitulah kurang lebihnya. Saya nggak tahu untuk satu pack kerupuk lekor itu harganya berapa gitu. Ya, mudah-mudahan tidak merugikan. Bukan tidak merugikan, maksudnya begini, sedekah dia saya sudah terima dan uang itu saya juga sedekahkan kembali sama mereka gitu. Jadi ada timbal balik gitu ya. Saya bukannya tidak menerima gitu. Ya. Setelah dari Seremban itu kan sampean sempat ke KL ya? Keliling-keliling mall-mall itu yang baru itu. Iya. Asik. Bagi pengalamannya dong. Mau tahu? Mau dong. Oke, saya akan ceritakan ya. Jadi, tapi bukan sekarang. Enggak sekarang ya teman-teman ya. Kenapa? Kita sambung di lain video lah. Oh, boleh. Kita simpan ya. Ya, betul. Biar rasa penasarannya itu, karena kan banyak subscribernya orang sana juga yang belum sampai ke TRX. Apa iya? Iya, banyak sekali yang komen di video sampean seperti itu. Iya. Oke, saya simpan dulu. Ayo. Gitu. Gak apa-apa. Saya juga penasaran karena belum tanya juga, cuman lihat videonya. Belum. Dia belum tanya sama sekali. Belum. Insya Allah saya akan ceritakan di next video. Kapan? Seluangnya sampean. Oke, siap. Ya. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari kami berdua. Dan sekiranya ada salah kata dari kami berdua dari awal sampai akhir, saya minta maaf. Dan kita akan bertemu di video berikutnya bersama saya Dia dan juga Kapten Ivanovic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.